Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu, salam dan bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Dwi Nur Sasyati dari SD Negeri Bambu Apus 04, CGP Angkatan 8, Jakarta Timur. Saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi Ki Hajar Dewantara, tugas 1.1.A.8, modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Mengajar itu adalah proses pendidikan yang memberikan informasi atau memanfaatkan kecakapan hidup anak secara fisik dan mental. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar ia mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Refleksi pemikiran KHD. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran KHD, pembelajaran yang saya lakukan adalah yang pertama, mentransfer ilmu. Jadi, guru harus serba tahu dan hanya sekedar mentransfer segala informasi dan pengetahuannya kepada siswa-siswanya. Yang kedua, anak hanya selembar kertas putih yang kosong. Saya beranggapan bahwa siswa adalah selembar kertas putih yang kosong dan kewajiban gurulah yang mengisi kertas putih tersebut. Kemudian yang ketiga, memberikan sanksi. Saya berpikir bahwa dengan memberikan sanksi dan hukuman kepada anak dapat membuat perilaku anak menjadi berubah dan menjadi lebih disiplin. Refleksi pemikiran KHD yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Yang pertama, merubah pola pikir. Di sini guru bukan satu-satunya sebagai sumber belajar. Jadi saya harus merubah pembelajaran yang biasanya berpusat pada guru atau teacher center. Sekarang saya melibatkan siswa dalam pembelajaran sehingga pembelajaran akan terpusat pada siswa dan guru hanya sebagai fasilitator saja. Kemudian yang kedua, menuntun siswa. Siswa bagai selembar kertas yang samar-samar sudah terdapat tulisannya. Jadi, di sini tugas kita sebagai seorang guru, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita atau menuntut siswa. Namun, kita harus menuntun, membimbing, dan mengarahkan siswa. Misalkan dengan memberikan best practice atau praktik baik dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, mengubah perilaku. Hukuman dan sanksi yang kita berikan tidak dapat mengubah perilaku siswa. Karakter terbentuk dengan adanya teladan, semangat, dan dorongan dari pendidik. Jadi kita sebagai seorang pendidik harus memupuk karakter anak agar menjadi lebih baik seperti prinsip dari KHD dan asas Trikon. Di mana asas Trikon itu adalah yang pertama, ingar susung tulodo, kita harus memberikan contoh. Yang kedua, ing madyo mangun karso, kita harus memberikan motivasi. Kemudian yang ketiga, tutwuri handayani, kita di belakang harus memberikan dorongan dan kekuatan. Refleksi pemikiran KHD yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD. Jadi yang pertama, selain pembelajaran berpusat pada siswa, saya juga akan menerapkan pembelajaran kontekstual, di mana menjadikan lingkungan sekitar dan kearifan lokal sebagai sumber belajar. Kemudian yang berikutnya, dalam pembelajaran saya tidak bisa menuntut siswa untuk mengikuti keinginan saya, tapi saya harus menuntun siswa dan mengenali karakter siswa, serta menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan siswa. Kemudian yang terakhir, saya menanamkan budi pekerti melalui pembiasaan dari sebelum mulai belajar sampai selesai belajar. Kesimpulan, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan memanfaatkan lingkungan sekitar dan kearifan lokal sebagai sumber belajar. Peran kita sebagai pendidik bukan menuntut, tapi adalah menuntun siswa sesuai dengan karakternya. Memberikan teladan atau contoh yang baik untuk membentuk karakter dan budi pekerti siswa dengan dilakukannya pembiasaan.
Demikian paparan dari saya, sekian. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.